ada tempat yang bisa kita kendalikan, itu yang bakal dipertanggungjawabkan. Terus ada bagian yang itu tuh emang alamiah, yang Allah tuh tidak menghisap kita dengan itu ya. Berarti Betul. itu memang begitu ya Iya, konsepnya. Iya. Orang yang punya pemahaman tadi bahwa ini penjajahan tentu akan merespon marah. Dan marah di situ tentu bukan berujung dosa. Marah di situ bukan sesuatu yang dilarang, tapi justru yang diharuskan. Marah seperti apa yang memang diwajibkan atau harus ada? Marah ketika Better education for better life. It is not about managing your emotions, but it is about managing your reactions to your emotions. Assalamualaikum sahabat Insan Tama Podcast. Teman-teman pasti dalam kesehariannya pernah marah, ngomel, ngedumel. Ujung-ujungnya malah nyesel karena udah nyakitin perasaan orang lain. Atau nih, buat yang dimarahin, udah sedih, gak ada teman buat ngobrol, sengsara pasti ya. Nah teman-teman, semua itu bisa terjadi karena kita semua punya yang namanya perasaan. Tapi yang membedakan satu orang dengan yang lain adalah sebaik apa mereka bisa memanage reaksi itu. Jadi teman-teman, hari ini udah ketebak dong ya, Insan Tama Podcast bakal ngomongin tentang apa? Yup, betul banget, manajemen emosi. Tapi Syarifah hari ini gak sendirian ya, karena sebagai remaja labil pastinya kita masih belum tahu nih apa itu emosi. Jadi sekarang Syarifah sudah bersama dengan Bu Dedeh. Assalamualaikum Bu Dedeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dedeh, sekarang gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, baik. Alhamdulillah. Ibu, kalau boleh tahu nih sekarang kesibukannya apa aja? Kesibukannya banyak. Pertama ya sebagai ibu, udah punya cucu juga nih, punya cucu baru. Terus tadi kadang suka ada yang konsul ya, menyelesaikan masalah keluarga, generasi, dan tentu saja tadi dari sudut pandang Islam. Masya Allah. Dan jangan lupa bahagia. Boleh. Jadi Bu, yang Anda baca-baca nih ya, Bu Dedeh ini adalah seorang konsultan keluarga dan beliau pun juga sering menghadapi istilahnya untuk menyelesaikan masalah-masalah menggunakan solusi Islami atau what I like to call it Islamic problem solving. Keren banget kan ya? Masya Allah. Nih Bu, kan kita sekarang dengan tema membahas tentang manajemen emosi nih Bu. Tapi mungkin beberapa teman-teman tuh masih belum tahu nih apa itu emosi gitu. Jadi aku juga mau tanya dong Bu, di mata Ibu nih sebagai seorang konsultan keluarga yang memang betul-betul sering membahas tentang emosi dan cara manajemen emosinya gitu. Apa itu emosi gitu? Apakah itu hanya marah? Apakah itu hanya sedih gitu? Baik, sahabat podcast Insan Tama juga, nih panggilnya apa? Teteh, Mbak, atau Syarifah aja? Teteh boleh deh. Teteh Syarifah ya. Iya. Masya Allah, namanya bagus. Syarifah ya. Tersipu. Iya, perempuan yang mulia. Masya Allah, Amin. semoga doanya dikabulkan Allah ya. Amin ya Ya, Allah. baik, apa itu perasaan? Sebenarnya semua manusia kan punya ya perasaan itu ya, ada gambaran emosi yang ada pada diri setiap orang, muncul dari dalam diri, dan tentu saja itu karena ada rangsangan, ada stimulan. Perasaan itu biasanya tidak tiba-tiba muncul, adanya itu pasti dalam diri kita. Nah, tetapi munculnya tadi reaksinya itu perlu rangsangan. Nah, jadi seperti itu. Nah, apakah hanya marah? Tentu tidak kan. Kalau rangsangannya menyenangkan ya pasti senang. Betul. Ya, rangsangannya menakutkan ya takut gitu ya. Nah, jadi reaksi yang muncul pada diri kita ya, rangsangan itu sahabat Insan Tama Podcast macam-macam. Nah, sehingga penampakannya juga macam-macam perasaan itu gitu. Tapi biasanya kan emosi itu munculnya dari reaksi sama manusia ya, hablum minan nas ya. Jadi istilahnya tuh Bu, mungkin ada beberapa orang yang memang secara alamiahnya dia tidak bisa memanage emosi dia. Mungkin orang yang memiliki sedikit keterbatasan gitu, atau mungkin dia punya kondisi gitu. Itu di dalam pandangan Islam, apakah dia memang harus memiliki kewajiban yang sama untuk manage emosi atau bagaimana itu Bu? Ya, baik.
Pertama nih ya, Sarifah, namanya emosi itu tidak ada salah, tidak ada benar. Karena itu anugerah dari Allah. Salah satu tanda manusia itu punya emosi, ya. Dan dari emosi itulah kemudian dia bisa melakukan kebaikan atau keburukan. Nah, makanya tadi ya di awal dikatakan reaksinya kan Iya, yang betul akan betul. menentukan tuh bukan emosinya. Karena kalau hanya sekedar adanya emosi, itu tidak ada dosa, tidak ada pahala. Itu pemberian dari Allah gitu. Nah, berikutnya bagaimana seseorang nanti merespon, nah itu baru Islam tuh memberikan aturan gitu. Jadi kalau ditanya, "Salah nggak kalau saya emosi?" Enggak. Nah, tapi berikutnya bagaimana Syarifah atau sahabat Insan Tama Podcast ya nanti, menampakkan reaksinya itu. Nah, disitulah kalau muslim itu penampakan emosi itu kan pasti dalam bentuk perilaku ya, Betul. emosinya itu. Walaupun itu dalam hati, Iya. perilakunya apa? Emosinya itu mungkin ya contoh, kalau kita curiga, ya Ah, curiga juga kan itu salah satu rangsangan, kemudian akhirnya curiga itu dilanjutkan dengan suudzon. ah, Suudzon itu betul. buruk sangka, Iya ya adanya kan dalam hati itu. Nah, iya. kalau terus penampakannya dengan hatinya yang buruk sangka, biasanya perilakunya kalau Syarifah buruk sangka pada orang kan akan memberikan perilaku sesuai dengan prasangkanya kan? Menghindar sih, Nah, Bang, iya iya. menghindar kan? Iya. Nah, karenanya reaksi emosi dengan buruk sangka itulah yang kemudian harus tetap diatur kalau dalam Islam tuh syariat Islam. Karena apa? Semua perbuatan kita ya, maupun perasaan kita tadi harus iltizam bihukmi syar'i, terikat dengan hukum syara. Sehingga yang paling penting itu nanti bagaimana hukum syara mengatur emosi atau me-manage tadi ya, Iya. emosi itu. Nah, itu yang sebenarnya harus diketahui, bukan kenapa saya emosi, nah bukan itu. Tapi bagaimana cara kita Mengelola, mengelolanya. betul sekali. Jadi Bu, kalau yang aku lihat tadi ya Bu, itu berarti konsepnya mirip banget dengan konsep di mana ada, apa ya, ada tempat yang bisa kita kendalikan, itu yang Mhm, bakal dipertanggungjawabkan. Terus mhm, ada bagian yang itu tuh emang alamiah yang Allah tuh tidak menghisap kita dengan itu ya, berarti itu betul. memang begitu ya Bu Iya konsepnya? iya iya, betul. Karena ketika kita dilahirkan itu disertai dengan perasaan itu. Jadi ada yang namanya fitrah, ya, Ah, ada yang namanya kita dikasih dikaruniai akal, mhm, dikaruniai perasaan, ya, itu pemberian dari Allah. Nah, tetapi Allah itu Maha Adil, mhm. tidak membiarkan kita itu, melampiaskan, Nah, betul. perasaan itu seenaknya. Nah, gitu ya. Jadi kalau Iya. bahagia bagaimana sikap muslim yang sesuai syariah itu. Kalau marah juga ada aturannya, kalau kesel bagaimana, kalau sedih seperti apa. Nah, itu harus kembali kepada hukum syariah tadi, kayak gitu. Boleh boleh, Bu. Mhm, Mengenai emosi nih ya, bukan tuh berarti semua manusia punya ya, Bu? punya, heeh, Dan itu berarti bahkan mulai dari anak kecil pun bahkan punya emosi ya, Bu? Maksudnya dia punya. kejepit sedikit dia nangis gitu. Iya Itu berarti iya. juga bagian dari emosi kan Iya, ya, Bu? bahkan, kalau kita lihat di ini ya, Syarifah juga sahabat Insan Tama Podcast, kalau kita lihat di medis, ternyata tumbuh kembang anak itu salah satunya indikatornya itu bagaimana emosinya memberikan respon terhadap stimulannya. Ah, Nah, betul jadi betul betul. kalau ada anak, misalkan dicubit, anak, lapar tapi diam aja, penampakan atau reaksi emosinya itu diam aja atau biasa-biasa saja, itu salah satu tanda anak tidak sehat. Karena kalau anak sehat itu ya, ketika dia sakit pasti reaksinya itu nangis, Ya betul. teriak. Kalau mainannya diambil marah Wah. kan gitu ya. Kalau mainan diambil biasa-biasa saja, Mhm. berarti dia, apa namanya, naluri, gorizah kalau dalam fikih itu gorizah baqo, naluri untuk mempertahankan dirinya itu belum berkembang. Nah, Mmm, makanya kan nanti ada fase tumbuh kembang sesuai usianya. Mestinya fase setahun bagaimana reaksinya, mhm. 2 tahun, sampai fase balik. Nah, kan sempurna kalau tuh balik, itu tuh harusnya memberikan reaksi dengan benar sesuai dengan aturan syariat. Nah, kalau belum balik itu kan fase Pembelajaran, pembelajaran. iya. Makanya dari mulai anak itu Mhm. kita melihat tumbuh kembangnya bagaimana. Ah, Nah, gitu. begitu. Jadi
dari mulai lahir. Dari Iya. mulai lahir itu ada reaksi, Iya, betul betul begitu. betul. Tapi nih ya Bu, kan pas anak kecil tuh berarti, fase-fase anak kecil gitu biasanya orang tua pasti mengajarkan cara pengendalian emosi yang baik gitu ya Bu. Mhm, Aku inget nih pas masih kecil tuh sering banget dibilang sama mama, "Dek, jangan marah-marah, dosa itu." mhm, Nah itu setelah makin gede tuh mikir, emang bener ya kalau misalkan marah-marah itu dosa gitu? Apakah karena emosinya jadi kita berdosa atau karena marah-marahnya, Bu? Dan mhm. kalau misalnya itu emang dosa, gimana caranya supaya kita bisa, mengantisipasi itu supaya kita nggak jadi terjerumus dosa gitu, Bu? Boleh? Iya iya. Baik, ya sahabat, Insan Tama Podcast ya, juga Syarifah tadi, untuk menjawab itu ya, Iya. pertanyaan apakah marah itu tadi dosa? Karena tadi oleh mamanya dikatakan, "Jangan marah-marah, itu Iya. dosa." Nah, ini mungkin perlu perlu dulu konteksnya waktu itu mungkin apa, Syarifah marah-marahnya itu sudah karena, marah-marah itu kan perlu ada gambarannya, apakah Oh, iya. membanting Oh, bareng, enggak, Bu. teriak-teriak, kan itu juga marah-marah Iya. gitu ya. Jadi, kita harus objektif Mhm. ya ketika muncul itu kan respon dari mamanya Syarifah. Iya. Mungkin mamanya Syarifah punya penilaian sehingga Mhm. jangan marah. Iya. Nah, biasanya orang itu ketika ada respon lalu dia akan ketika ada reaksi dia akan merespon Mhm. dengan pernyataan atau dengan perbuatan. Misalkan ibu nih ya, Mhm. ibu lihat anak ibu apa main air. Mhm. Nah, kemudian, membahayakan, bisa sampai airnya tumpah kemana mana. Mhm. Nah, reaksi ibu bukannya sekedar, "Jangan main air." Tapi Iya. mungkin ibu akan menarik, anak Jadi ibu supaya, meninggalkan main airnya itu. Kenapa? Karena ada bahaya di situ. Nah, gitu iya ya. betul Jadi betul. kembali ke pertanyaan tadi, boleh jadi Mama Syarifah itu punya persepsi tadi, apakah melihat, ekspresi atau Mhm. emosi yang dinampakkan oleh Syarifah itu sudah keterlaluan mungkin ya, Nah. misalkan gitu ya. Tadi, mungkin tidak banting-banting barang, tapi teriak mungkin, Oh. "Mama kok gitu?" Gitu kan. Nah, karena mamanya merasa terganggu dengan teriakan, Mhm. keluarlah perkataan, "Jangan marah-marah." Mhm. Gitu kan, itu juga di situ ada perasaan Iya juga ada di situ, perasaan. perasaan mama, perasaan Syarifah. Mhm. Itu tentang, konteksnya ya. Iya. Nah, lalu marahnya sendiri bagaimana? Kalau di dalam Islam keadaannya marah itu suatu yang alami, Mhm. tabiat kalau Mhm. bahasa Arabnya itu Ah. ya. Dia itu, pemberian dari Allah. Jadi justru kalau kita tidak pernah marah ya, itu perlu dipertanyakan. Iya, Waduh. apakah nalurinya, normal atau tidak gitu kan. Heeh. Nah tetapi berikutnya mengelola marahnya. Jadi yang dinilai, yang Mhm. dihisab, yang kena dosa atau tidak itu bukan marahnya. Tadi Mmm. tadi kan disebutkan oleh Iya Syarifah di awal ya, iya. tetapi reaksinya. Reaksinya. Iya, Betul betul. bagaimana kita merespon marah itu. Nah, kalau marah itu kemudian dengan apa, kata-kata kasar, apalagi sekarang tuh ada kan melampiaskan marah itu dengan kekerasan, Iya betul. nonjok ya, bahkan Iya membuli ya. iya. Ada yang marah, misalkan ya marah itu nggak mau sholat karena lagi marah, lagi kesal. Wah. Iya, Mhm. nggak mau sholat. Ada yang saking kecewa, Mhm. kemudian membuka jilbab, mengumbar aurat. Ada yang karena kesel, sedih yang terus-terusan, kemudian dugem, Oh. minum-minum, Heeh. narkoba. Kan itu kan awalnya kan dari Stimulannya itu, iya, betul. awalnya, apa namanya, emosinya yang tersentuh, tapi berikutnya mengelolanya yang salah. Ah. Nah, jadi tadi kembali ke pertanyaan, bukan marahnya yang salah, tapi mengungkapkan tadi, merespon emosi. Itulah yang tidak sesuai dengan ketika tidak sesuai dengan hukum Islam, dengan syariah Islam, ya Mhm. itu dikatakan dosa. Mhm. Tapi kalau sesuai, merespon marahnya, itu pahala. Ah, Gitu. Masya Allah. Itu tadi kan kita ada ngobrol-ngobrol nih ya Mmm, sebelum kita on air nih, Bu. Tadi ada Ibu memberikan poin yang memang betul Syarifah tuh merasa, "Oh iya ya bener," gitu. Tadi mengenai apakah, semua marah itu
salah gitu. Tadi ada Ibu bilang bahwa tidak semua marah itu disalahkan, ada marah yang diperbolehkan gitu. Coba Iya. Ana pengen tahu lebih dalam lagi tentang itu Iya, gitu. iya, baik. Kan tadi, marah itu bentuk ini ya, reaksi terhadap fakta. Nah, reaksi itu bisa, karena apa namanya, pengalaman masa lalu, ya misal kayak kita nih ingat dulu kita pernah, apa namanya, dibuli atau pernah kita disakiti oleh seseorang, padahal sudah tidak disakiti lagi. Tapi kemudian lagi kita ini ingat lagi tuh, biasanya kan muncul kesel ya. Luka lama Luka terbuka lama, kembali. trauma ya, Iya, iya. trauma begitu. Makanya apa namanya, stimulannya itu bisa pengalaman masa lalu, bisa interaksi sekarang ya. Nah, interaksi sekarang tuh misalnya Ibu dengan Syarifah, kalau Ibu tersinggung sama Syarifah kan bisa aja, Semoga ya tidak. misal gitu ya. Atau Syarifah dengan teman, Iya. misalkan ya, temennya, menyinggung lalu kan ada kemarahan di situ. Nah, jadi, apa namanya, rangsangannya bisa karena interaksi gitu ya. Boleh, boleh. Nah, kemudian yang ketiga bisa juga karena sesuatu menimpa. Ya, misalkan kita baca berita atau apa, mendengarkan gitu ya. Nah, di situ akan muncul respon terhadap berita itu. Contoh, ya, itu tidak menimpa kita, tetapi, langsung kita, apa, connect dengan informasi sebelumnya. Contoh, tentang berita Palestina. Masya Nah, kan itu tidak menimpa kita ya, Syarifah, bagaimana, genosida di sana, bagaimana kekejaman ya Yahudi di sana terhadap saudara kita. Nah, kita misalnya baca berita ya atau lihat podcast seseorang yang, menginformasikan kejadian di sana. Nah, kenapa ada orang yang marah ketika mendengar kekejian di sana? Padahal sama beritanya, ada orang yang biasa-biasa saja gitu kan. Bahkan ada orang yang mencaci, yang marah, "Ih gitu, kamu kok marah sih? Itu kan masalah orang." Nah kan Gitu aja marah gitu gitu ya. aja marah. Terhadap stimulan yang sama, rangsangan yang sama, tapi kok reaksinya berbeda. Paling tidak tadi 3 ya, Iya. yang satu marah, kesel, yang satu biasa aja, yang satu marah kepada yang marah kan, Iya. gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu terkait berikutnya dengan pemikiran yang ada pada diri kita, gitu. Jadi Syarifah akan marah kalau respon itu dianggap buruk oleh Syarifah, ya. Paham. Nah, gitu ya. Tapi kalau, apa namanya, bukan respon, stimulan tadi ya. Kalau rangsangan itu dianggap buruk, responnya kan kesel, marah, kecewa. Tetapi kalau, apa namanya, rangsangan itu tadi berupa berita tentang Gaza dan Palestina itu dianggap biasa, ya dia akan biasa, begitu ya. Nah, jadi begitu ininya. Nah, ketika, marah yang seperti apa tadi kan ditanyakan ya ini, ketika dalam pemikiran kita tentu sudut pandang Islam ya, Iya, Bu. bahwa peristiwa tersebut ya bertentangan dengan Islam. Nah, ketika ada peristiwa bertentangan dengan Islam, kita mendengar, kita nggak boleh diam. Kita harus merespon dengan bentuk yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh tadi ya supaya konsisten ya, contohnya Gaza Iya, boleh, misalkan boleh, ya, Bu. Iya. Gaza. Nah, kalau kita punya pemikiran yang benar, masalah Gaza itu bukan masalah orang lain. Nah, kenapa? Karena Gaza itu muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu saudara. Nah, tentu kan ketika kita melihat saudara diperlakukan tidak adil, dijajah ya, apa namanya, diintimidasi, hak-haknya sebagai manusia, sebagai warga negara kan dihilangkan sampai tidak punya negeri, mereka harus apa namanya, mengungsi, dan di pengungsian pun juga kan tetap, dibom dan lain sebagainya. Nah, ketika rangsangan berupa berita itu ya kemudian dikonekkan dengan, pemahaman kita bahwa itu, penjajahan terhadap saudara kita, di situ wajib marah. Tidak boleh seorang mukmin itu membiarkan saudaranya, diperlakukan tidak adil, dizalimi. Betul, Bu. Ya, di dalam Quran, surah
Al-Maidah ayat 2 di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling menolonglah kalian dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling menolong di dalam permusuhan. Nah, ketika saudara kita di sana dijajah itu kan sebuah pelanggaran. Kita tidak boleh mendiamkan. Nah, orang yang punya pemahaman tadi bahwa ini penjajahan tentu akan merespon marah. Dan marah di situ tentu bukan berujung dosa. Ya, Marah di betul. situ bukan sesuatu yang dilarang, tapi justru yang diharuskan. Nah, sementara marah tadi yang ketiga, kita melihat ada yang membela Palestina, tapi kita malah membencinya. Waduh. Nah, gitu kan ada ya. Iya. Kamu ikut-ikutan misalkan kan itu masalah orang lain gitu Iya. ya kan. Nah, berarti ya orang yang di sini itu punya pemahaman yang salah menempatkan Palestina sebagai masalah orang lain. Padahal itu masalah innamal mu'minuna ikhwah tadi Iya. ya. Bahkan di dalam hadis itu al-muslimu kal jasadi. Muslim itu seperti satu tubuh. Coba Syarifah kalau sakit gigi apa hanya gigi aja yang yang gitu kan enggak? Sebadanan, Bu. Sebadan meriang kan? Iya, Bahkan Bu. mulut aja kan ikut Males gitu. ngomong jadinya ya, Bu. Males ngomong. Kemudian tangannya akan mencari obat, kakinya Iya. ngajak ke dokter. Nah, itu kan kalau satu tubuh tuh begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang membela Palestina lalu dimarahin, dibenci, di mana letak satu tubuhnya orang beriman itu kan berarti seperti itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, Iya. marah seperti apa yang memang diwajibkan atau harus ada? Marah ketika aturan Islam, ketika kebenaran itu diinjak-injak, ya. Ketika hak-hak manusia itu tidak diberikan, ketika terjadi penjajahan itu kita harus marah. Dan kalau kita diam saja, justru disitulah kita melakukan pelanggaran. Masya Gitu, Allah. Syarifah. Sebuah perspektif baru ya Bu, tentang Masya marah Allah. gitu ya, Bu. Iya. Karena saya juga baru tahu nih. Tapi ini ya, sebagai anak muda nih dan punya sebuah circle pertemanan gitu ya. Kan ada juga tuh perkataannya yang memang satu umat tuh seperti satu badan gitu. Dan bahkan di circle pertemanan pun juga sepertinya satu badan juga gitu. Satu merasa tersakiti, yang lain juga ikut merangkul gitu. Tapi seringkali mungkin buat anak-anak muda yang sekarang sudah mulai sibuk gitu, bahkan juga sudah mulai banyak ujian dan lain-lain gitu. Rasanya tuh harus bisa memanage emosi sendiri gitu, Bu. Jadi menurut Ibu ketika melihat anak muda yang dengan kesibukannya bagaimana gitu ya, Bu. Kira-kira bagaimana strategi paling efisien atau efektif supaya kita bisa memanage emosi kita gitu, walaupun ketika scrolling ngelihat berita atau mungkin lagi stres karena banyak tugas tuh gimana, Bu? Kalau kita sulit menghadapi seseorang, bilang aja ke pemiliknya. Monitor ke ketua gitu ya. Kalau kita salah ada yang mengingatkan, kita bingung ada yang menunjukkan, kita kekurangan bukan dibully. Belum jadi orang tua tapi sudah mikirin orang tua ya. Audiensnya lumayan besar ya, Bu, kebetulan ya, Bu. Jadi anak itu pasti mampu dididik oleh orang tuanya. Dan yang paling mampu mendidik anak itu pasti orang tuanya. Bukan gurunya, bukan orang lain. Karena lahirnya juga dari orang tua, bukan dari guru.